semuanya, Shalom Bapak. Kita sebelum mulai, kita mau berdoa dulu, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih dan sayang, Tuhan terima kasih Tuhan sudah kumpulkan kami kembali Tuhan pada hari Selasa yang begitu indahnya ya Tuhan. Tuhan ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, biarlah hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami Tuhan, biarlah penyampaian firman Tuhan sebentar Tuhan akan memberikan pesan-pesan khusus di dalam hati kami semua. Biarlah pujian-pujian kami Tuhan, biar menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ya, Yesus. Kami ini Tuhan jadi biji mata-Mu Tuhan. Kami Amen. siap untuk mulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan, kuduskan Tuhan setiap Dalam ruang nama Yesus. Oh, haleluya. signal-signal Zoom yang kami Ya, pakai ini Tuhan, urapi. biarlah Tuhan urapi, Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau nyanyi terima kasih Tuhan. Karena setiap hari kita akan diberikan nafas, hidup diberi makan sama Tuhan, kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah berikan itu menjadi lancar, berhasil semuanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Mari kita ulangi lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus, kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik ya Tuhan. Kita akan melanjutkan lagi satu lagu Bapak. Terima kasih. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar
setiamu di sepanjang hidupku. Sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau menyanyikan satu lagu lagi, lagu penyembahan. Yaitu kekuatan di hidup kita adalah hanya di dalam Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu ku genapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu indah pada waktumu. Terima kasih Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib, Kau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama-Mu, Yesus di atas segala raja, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Waktu dan tempat dipersilakan kepada hamba-Nya Ibu Silvi. Terima kasih. Di Tuhan, terima kasih Ibu, luar biasa kami sudah dibawa masuk ke dalam pujian penyembahan. Tiba saatnya kami akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Aba ya Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Ini kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Engkau luar biasa mengumpulkan kami. Berikan kami rasa lapar dan haus. Kami membuka hati, mata, pikiran kami hanya kepadamu untuk siap ditabur akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami tidak izinkan satu kuasa apapun mengganggu kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semua. Sesuai janji yang saya sudah berikan pada saat Bapak minta tema, maka tema kita malam hari ini adalah iman yang berkemenangan. Tentunya nggak ada satupun yang mau kita kalah ya. Pastinya kita semua mau menang. Pada khotbah yang lalu, kalau ini kan di Family Ministry, untuk kedua kalinya ya saya membawakan firman Tuhan. Dan yang paling pertama adalah tentang pertobatan. Bahwa dalam kita mengiring Tuhan, yang paling mendasar adalah pertobatan ya. Nah, saat ini adalah iman yang berkemenangan. Pada saat kita ditangkap Tuhan melalui pertobatan ya, entahkah itu dalam kebangkrutan, dalam sakit penyakit, dalam masalah. Nah, disitulah kita bertemu Tuhan dan kita tidak stuck di situ, kita tidak diam di situ ya. Kita menjadi manusia baru. Manusia baru itu seperti bayi yang baru lahir. Tentunya kita belajar. Bayi itu kan dia dari begitu lahir dia hanya bisa nyusu ya, belum bisa ngapa-ngapain ya. Itu yang namanya bayi rohani. Tapi di saat kita mengiring Tuhan, tentunya kita harus ada pertumbuhan. Tidak selamanya kita harus dengan firman susu yang enak-enak. Oh, diberkati, amin. Padahal hidupnya luar biasa tidak sesuai apa yang kita aminkan. Itu sebabnya sore malam hari ini tentang iman yang berkemenangan kita lihat di dalam Roma 12 ayat 11 ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Jadi kebanyakan kita, menurut saya waktu pertobatan saya, sejak saya dijamah Tuhan, roh saya menyala-nyala. Saya belum tahu ayat ini. Tapi waktu saya lahir baru, kerinduan saya untuk ingin beribadah, ingin ada di hadirat Tuhan terus. Ternyata Roma 12 ayat 11 bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Luar biasa. Pertobatan saya berada di gereja yang luar biasa full ya, dari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ya kan? Kadang mungkin ada yang siang, ada yang malam. Dan saya benar-benar luar biasa cinta Yesus itu, meninggalkan kehidupan yang lama itu radikal banget ya. Saya masuk langsung ikut apa kata Tuhan, tidak mau lagi balik ke dunia yang jahat yang membuat saya hampir mati ya kan. Jadi saya waktu Tuhan tangkap bukan dalam keadaan enak-enak aja ya, tapi Tuhan tangkap saya tahun 1999, overdosis dari narkoba, sabu, ganja ya. Tuhan tangkap saya dan Tuhan pakai secara luar biasa karena saya tinggalkan semua itu dan rohnya menyala-nyala terus. Saya ulangi ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Seseorang yang ketemu Tuhan ibarat kan Yesus itu kan mempelai ya. Jadi kita tuh pas ketemu Tuhan kita seperti ketemu pacar. Nah orang kalau pacaran itu pasti kan satu hari pengen ketemu aja. Di mana aja pengen ketemu aja. Itu yang namanya jatuh cinta kepada Tuhan. Jatuh cinta kepada firman. Jatuh cinta kepada Tuhan yang memberikan kita kelegaan, ketenangan. Ya. Nah di saat kita diberikan eh, roh itu ya di Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus turun atas kamu maka kamu akan menerima kuasa ya untuk menjadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Awal pertama saya tidak mengerti dengan ayat itu. Saya cuma merasakan benar-benar Roh Kudus turun atas kita. Yang ternyata setelah kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu, maka Roh Kudus itu yang ada di dalam kita itu pasti menyala-nyala dan kepengen mau melayani aja, kepengen baca firman aja, pengen ibadah aja. Ada tanda. Jadi saya ingatkan kepada Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus yang ada pada Zoom ini, di dalam Tuhan kita ada tanda. Ya, kalau kita sudah mulai nggak suka baca firman, malas berdoa, malas ibadah, itu tanda kita nggak jatuh cinta lagi sama Tuhan. Apalagi kalau kita sudah disembuhkan, yang penting saya sudah disembuhkan, yang penting saya sudah diberkati, yang penting saya sudah. Jadi kalau saya tidak pernah merasakan seperti itu, benar-benar menyala-nyala cinta akan Tuhan, rindu. Bayangin waktu awal pertobatan saya bisa baca firman Tuhan itu satu hari berapa pasal. Bukan untuk dihafal, saya mau baca. Ya, dan saya nggak usah bilang berapa kali saya baca Alkitab saat saya jatuh cinta sama Tuhan. Tapi itu tanda yang memberikan kita roh yang menyala-nyala. Sungguh-sungguh, bukan Alkitab ini bukan obat tidur. Susah tidur, udah minum obat, nggak ngantuk-ngantuk. Baca firman, tahu-tahu tidur. Jadi jangan buat Alkitab itu, jangan buat firman itu obat tidur. Jadi kalau pengalaman saya, karena saya cinta sama Tuhan, urapan turun, waktu saya membaca firman Tuhan, itu seperti saya sedang pacaran sama Tuhan. Ya, apalagi saya dulu mentor saya mengajarkan saya supaya nggak boring, supaya nggak bosan baca firman. Kita kalau baca firman, so pasti harus mulai kejadian. Tapi kalau kita kejadian terus, perjanjian lama terus, itu pasti ada satu kok sejarah ya terus. Nah, mentor saya dulu bilang dari kejadian, terus nanti dari perjanjian baru, dari Amsal, Mazmur, aduh itu benar-benar menjadi makanan yang kesukaan saya. Itu sebabnya ada roh yang menyala-nyala. Sehingga saya benar-benar merasakan kehidupan saya itu berbeda. Nah itu yang kita seperti Roma 12 ayat 11 bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Layanilah Tuhan bukan berarti kita harus ada di belakang mimbar. Apalagi waktu itu saya belum punya titel apa-apa. Tapi rohnya menyala-nyala. Kemana saja saya pergi saya katakan Tuhan Yesus itu baik luar biasa. Dia menjamah saja. Dia buat saya nggak jadi mati. Dia buat saya jiwa saya segar. Bersaksi itu keluar automatically. Ya, ada keintiman dengan Tuhan ya. Luar biasa. Nah, bicara kita hanya firman, hanya firman, hanya firman. Ternyata kita lihat di Roma 8, Roma 10 ayat 8, Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kita ulangi ayat 8. Tetapi apakah katanya itu? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi yang dimaksud di sini, kenapa kita mesti baca firman? Taruhkan firman itu ada di dalam hati kita, maka ayat 8 bilang firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Pada saat kita membaca firman, hati kita dibersihkan, ya, ya, hati kita dibersihkan. Saya ingat mama saya waktu saya baru bertobat, maklum saya udah ada di, saya nggak di Manado lagi, saya orang Manado. Tapi kalau mama saya telepon, sakit katanya leher, sakit ini, saya bilang baca firman. Dan dia bilang, waktu baca firman saya suruh baca Amsal, saudara ya. Dan dia bilang, besoknya saya telepon, bagaimana Ma? Sembuh. Dia nggak minum obat, firman yang menyembuhkan dia. Karena dia bilang apa yang dia baca itu dia katanya. Di Amsal itu kan banyak teguran-teguran ya. Jadi itu gunanya firman. Sekali lagi saya katakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kita sekarang sedang hidup di dunia yang dunianya sudah kotor, sudah kacau ya. Banyak tantangan ya. Banyak banyak kita bergaul atau kita berada di tengah-tengah orang yang melemahkan iman kita. Saya waktu bertobat sangat ekstrim, Saudara. Saya buang dalam arti saya tidak ada hubungan lagi dengan teman-teman waktu masih belum bertobat. Karena teman-teman saya itu dulu bandar narkoba, tukang judi, tukang dugem. Jadi saya tinggalkan semua teman-teman itu, ya. Ternyata firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saya batasi, bahkan saya jauhi orang-orang itu karena itu merusak. Itu sebagai virus yang kita sudah tanamkan saat kita lahir baru. Terus kita masih bergaul dengan orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, dalam tanda kutip tidak ada pertobatan, maka kita bukan menangkan mereka, tapi kita akan terbawa lagi dengan mereka. Karena lingkungan di mana kita berada, kalau kita masih bekerja atau kita dimanapun, ya, terkadang mereka merusak iman kita, ya. Kita lagi bikin pikiran kita suci kudus, kita tanamkan firman iman seperti yang kita baca tadi. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang lemah iman, yang belum ada pertobatan, sekalipun mereka ke gereja, ya, orang-orang yang istilah saya dulu Kristen daging, ya, ke gereja sih gereja ya, ikut kaum bapak, kaum ibu, pemuda, youth, guru sekolah minggu, walaupun begitu, tapi belum tentu pikiran mereka sehat. Coba kita ke tadi kan Roma 10 ayat 8. Mari kita lihat Roma 10 ayat 1 sampai 3 ya. Ayat 1 Roma 10, saudara-saudara, keinginan hatiku ini Rasul Paulus ya, dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Nah, kita siapa mereka itu? Mari kita lihat ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Berarti melayani. Amin ya.
tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat 3, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Jarang baca firman. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, kompromi, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Jadi betapa pentingnya kita anak-anak Tuhan, saya percaya kita yang ada di Zoom malam hari ini, ya. Mari kita rajin baca firman. Jangan bilang, oh udah tahu kok, Roma 10 kan tentang ini. Tentang Roma 11 ini kan, Roma 12 ini kan, Mazmur ini kan. Jangan. Mari kita baca dan baca. Kalau kita, puji Tuhan kalau kita sudah tahu. Saya nggak mau pakai istilah hafal. Kalau kita sudah tahu, nah kita tinggal renungkan. Ya, ya, renungkan firman ya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Jangan renungkan hutang. Ku renungkan hutangku siang dan malam, makin stres. Renungkan firman, maka kita, pikiran kita, hati kita bersih. Ya, di dalam Yohanes 15 ayat 3. Kamu sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Nah, saya mau saksikan tentang Roma 10 ayat 8, 9, 10, 11, 12 saya bacakan ya. Saya punya kesaksian tentang firman ini karena Tuhan taruhkan pewahyuan yang luar biasa. Saya ulangi dulu ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Firman ini, waktu saya melayani, semua tahu pasti siapa itu rocker ya, Trie Utami ya. Semua tahu pasti ya. Trie Utami rocker, tahu kan? Nah, waktu saya layani dia, ayat ini Roh Kudus taruh di dalam saya. Dan saya tuntun dia karena dia mau didoain oleh pendeta waktu saya ada di Indonesia. Saya katakan, kenapa kamu mau didoakan? Ya, saya mendengar suara Tuhan. Ya, suara Tuhan apa? Dia bilang, kalau Tuhan sudah membuka tidak ada yang menutup. Maka saya bilang, kenapa kamu tahu itu firman Tuhan? Iya, karena dia nggak pernah tahu katanya itu. Ya, jadi saya bilang, saya tuntun dia, kalau mau didoakan, kamu harus percaya Tuhan saya. Jadi bagaimana Bu? Saya doain kamu tapi kamu harus percaya. Dan saya tuntun dia, saya doakan dia, ya, dengan mulut mengaku. Saya katakan, saat ini aku membuka hatiku, mengundang Yesus masuk di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Pada saat saya bacakan sesuai ayat 9 dan 10, saya doain dia. Dia merasakan sesuatu yang lain. Dia merasakan sesuatu turun di atas tubuhnya. Dia seolah-olah bermazmur sendiri tanpa diajarin. Oh, terima kasih Tuhan. Dia campur bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dia merasakan satu kelegaan karena ada Yesus di dalam hatinya. Luar biasa, saudara ya. Jadi selesai doa dia bilang begini, bagaimana dengan KTP saya?
Saya bilang kalau KTP bukan urusan saya. Bagian saya untuk kamu terima Yesus saat ini karena engkau percaya Yesus, engkau terus dibimbing dan namamu tercatat di sorga. Soal KTP bukan urusan saya, itu urusan RT RW, saudara. Haleluya. Nah, ini kenapa kita bisa melayani orang, memiliki roh yang menyala-nyala. Dan ayat 8 kita gunakan firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Haleluya ya. Ini perlunya kita anak-anak Tuhan yang punya mulut yang penuh kuasa. Ya. Jangan cuma kita menyanyi, ku menyembahmu, ku sembahmu, nyanyi doang, tapi tidak pernah masukkan firman di dalam hati kita. Berarti hati kita kotor, ya. Kita baca firman, kita sedang dibersihkan oleh firman. Karena firman itu sangat berkuasa membersihkan. Bahkan kan dibilang firman itu menusuk amat dalam. Firman itu mengajar, ya. Firman itu untuk merubah kelakuan. Ya, betapa pentingnya kita menjadi orang-orang yang punya iman yang berkemenangan. Amin ya. Luar biasa, kita udah sampai ke pelajaran berikutnya tentang kita mau ke 2 Timotius 2 ya. 2 Timotius 2 ya. Tuhan taruhkan saat ini tentang 2 Timotius 2, kita mau lihat di sini supaya iman kita punya iman yang berkemenangan ya. Jangan terpengaruh dengan dunia yang jahat ya. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 13 ini membuat kita supaya kita benar-benar memperoleh iman yang berkemenangan. Saya akan bacakan. Perikopnya aja sudah panggilan untuk ikut menderita. Ayat 1, sebab itu hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan olahraga. Kita sedang bertanding. Nah, kita harus menurut peraturan apa yang Tuhan ajarkan. Ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menerima hasil usahanya. 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin ya. Jadi yang memberikan kita pengertian dalam segala sesuatu bukan pengetahuan kita yang pintar dengan titel panjang-panjang. Tapi Tuhan sendiri, yaitu hikmat Roh Kudus. Ingatlah ini ayat 8. Yesus Kristus yang telah bangkit dari orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Wow. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. 11. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ayat 13.
Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kita belajar di sini bahwa di dalam kita mengiring Tuhan untuk memperoleh kemenangan tentu ada perjuangan, tentu ada peperangan ya. Di sini dikatakan di ayat 3 ya, di dalam 2 Timotius 2, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi kalau kita malam hari ini yang hadir masih ada dalam masalah, masih ada dalam perjuangan iman, percaya bahwa kita adalah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat 4 bilang, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat ini sering diperdebatkan di dalam seminar-seminar. Ya, saya ulangi ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Maksudnya, orang atau pendeta sekalipun akan bilang, terus nggak bekerja, emang duit datang dari langit? Bukan begitu juga, saudara. Maksudnya di sini kita mengalir aja sesuai apa yang Tuhan izinkan. Kalau saudara masih dikasih kemampuan untuk bekerja sambil melayani, silakan. Tuhan cuma bilang ikut menderita, ya. Saudara punya istri, anak, saudara punya, harus dikasih makan, harus kerja. Tapi yang Tuhan mau di sini, iman kita kepada Dia harus full, harus full. Jangan tergoyahkan dengan keadaan dunia. Iman anak Tuhan adalah iman yang berkemenangan. Rela menerima kegagalan. Ya, kita lihat di sini di ayat 3 sampai 6, kita harus rela, kita harus menderita, menderita dalam arti ikut Tuhan kok kenapa begini sih? Ya kan? Ayat 7 bilang perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Butuh Roh Kudus untuk supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini ya. Kalau saya sudah bersaksi pada pertama kali saya masuk di dalam Zoom ini tentang pertobatan ya. Bagaimana Tuhan angkat saya dari lembah kekelaman, dari dunia yang gelap, dan Tuhan angkat saya dan Dia berikan kita jubah ya. Kalau saya mau beberkan lagi sudah banyak yang tahu siapa saya ini. Bukan orang baik, tapi Tuhan angkat kita dan Dia poles kita ya. Kita belajar di Yeremia 18. Tuhan suruh Yeremia pergi ke tukang periuk. Di situ aku akan bicara. Saudara tahu tukang periuk buat sesuatu bejana itu enggak gampang. Kenapa guci-guci Cina itu mahal? Karena dia dibentuk, dibentuk, dibentuk sampai menjadi barang antik. Licin, mengkilat, cinclong. Jadi kita anak Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan harus mengalami penderitaan, harus dipoles, harus benar-benar digojlok sehingga kita boleh beroleh kemenangan. Karena tidak ada yang terjadi di luar kemauan Tuhan, di luar rencana Tuhan. Semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Tuhan ajar kita untuk belajar bersyukur senantiasa ya di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Bersyukurlah senantiasa, ucaplah syukur. Ya, kalau saudara terlalu tertekan, mari harus kita angkat pujian. Bersyukur, 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 ya, bersyukur karena kasih setiamu. Hanya orang yang dipimpin Roh bisa bersyukur di dalam keadaan penderitaan. Kalau orang Kristen daging, orang yang belum hidup dipimpin Roh, dia bilang udah sakit mana bisa bersyukur. Enak aja khotbah, enak aja ngomong. Saya melewati fase-fase itu di saat kita mengalami tekanan penderitaan, sakit penyakit. Jangan buru-buru cek. Kalau di Indonesia topnya
general check up. Kalau di Australia, kalau kita sudah warga sini atau masih permanen residen, kita sudah berhak memiliki Medicare. Medicare itu kita mau mau pakai apa aja di dokter, mau operasi, mau sakit ini, Kemarin dia nyerang-nyerang. mau periksa ini, periksa itu gratis. Tapi Tuhan ajar kita untuk beriman kepada Tuhan. Jadi kalau kita merasakan sesuatu, paling pertama kita bilang, terima kasih, aku minta ampun Tuhan, aku bersyukur aku bisa mengalami ini. Aku tahu bilur-Mu menyembuhkan aku. Mana ayatnya? Di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Jika kita mati bagi dosa, maka jika kita mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran, maka oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh dalam nama Yesus. Jangan mentang-mentang kita punya duit, begitu nyut-nyutan sedikit, dokter, ambulans. Iman kita dikemanain? Hidupkan iman itu justru pada saat kita mengalami sakit penyakit, pada saat kita mengalami tekanan, itu Tuhan ada di situ, bukan cuma iblis. Tujuannya beda, iblis untuk menjatuhkan iman kita, tapi Tuhan mau lihat apakah kita masih mau beriman kepada Dia bahwa Tuhan pasti sembuhkan aku. Dalam nama Yesus, belajar berperang. Enak aja Bu Pendeta ngomong, ini latihan iman. Mulut, ya, firman itu ada di mulutmu. Itu firman iman. Saya orang yang tidak mau orang kita tumpang tangan, masa kita sakit sedikit langsung ke dokter. Kemanain iman kita? Ini judul kita iman yang berkemenangan ya. Makanya kita ada di relnya ini ya. Kita nggak mau keluar dari situ. Kita mau latih iman kita supaya jangan terlalu mengandalkan dokter walaupun Tuhan pakai dokter ya. Karena sakit gigi itu kalau nggak bisa dicabut pakai iman, ya kan? Harus ke dokter gigi. Amin, ya. Tapi untuk kita iman yang berkemenangan artinya itu setan dikalahkan, ya. Kalau kita langsung, oh Tuhan, kenapa sih begini? Aku sudah melayani, aku sudah begini, kok masih begini? Aduh, iblis tepuk tangan. Tapi yang Tuhan mau di saat kita merasakan sesuatu, paling pertama bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur kalau Engkau izinkan ini boleh terjadi. Kedua, minta ampun. Ampuni aku Tuhan. Karena kenapa iblis bisa taruh penyakit? Ada tempat bagi si jahat untuk menaruh penyakit bagi kita. Ya, jadi pertama bersyukur, kedua minta ampun, ya. Ketiga terima kesembuhan. Pegang firman. Bilurnya menyembuhkan, jangan cuma ambil sepotong. 1 Petrus 2 ayat 24. Jika kita mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran, maka oleh bilur-bilurnya kami sudah sembuh. Walaupun masih nyut-nyutan, masih sesak. Saya banyak melayani orang di Zoom, di telepon, di WA, di apa. Nggak jadi operasi. Mau dibelek nggak jadi. Kankernya gone, sudah pergi. Saya ngomong ini karena saya melewati pelayanan-pelayanan yang seperti ini. Itu yang disebut iman berkemenangan. Tuhan sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Itu urusan berkat. Pemulihan segala sesuatu sesuai tema. Lalu tentang pertobatan itu di Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 20 21. Ayat 21 bilang pemulihan segala sesuatu tubuh, jiwa, roh. Nggak gampang saudara untuk melatih iman kita untuk percaya 100%. Sedangkan yang Tuhan mau untuk supaya kita percaya 100% kepada Tuhan. Itu perlunya iman. Ya. Kapan kita bisa dapat? Iman itu kan percaya 100%, jangan cuma 95%, masih ada 5% buat setan. 100% walaupun masih nyut-nyutan. Ya kan? Walaupun masih aduh, dalam nama Yesus, aku sembuh. Karena Yesus berkuasa. Saya bisa bicara begini karena saya melewati seperti itu, saudara.
Bukan kelihatan, oh saya sehat, saya begini. Saya percaya saya sehat. Tapi ada sela-sela yang kadang iblis bisa masuk. Dan saya kadang merasa kayak oleng, kayak apa. Langsung saya bahasa roh, saya berperang, saya perangi, dan saya kuat lagi. Saya disegarkan, Kudus mengurapi kita, minta ampun walaupun saya tidak merasa bersalah. Tapi mungkin dari kita punya omongan orang sudah tersinggung, orang sudah kepahitan, orang sudah kecewa, tapi kita nggak berasa. Tapi kenapa bisa ada merasakan kita sesuatu? Tentu ada yang korslet. Ini latih iman ya. Itu sebabnya judul kita sekarang iman yang berkemenangan. Buat apa kita sudah bertobat ya, sudah melayani, sudah banyak berkorban mengiring Yesus, tapi nggak punya iman. Saudara, musuh kita ini bukan darah dan daging. Musuh kita adalah roh-roh jahat. Efesus 6. Mereka punya struktur kepemimpinan dari tuyul sampai jenderal-jenderal komplit, nggak amburadul kayak susunan pemerintahan dunia. Pemerintahan iblis, penguasa-penguasa di udara susunannya rapi banget sampai ke tuyul-tuyul. Nah, kita yang mesti perangin. Tuhan sudah berikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Apa ular dan kalajengking? Perdukunan. Jangan bilang, ah, kita kan belum bisa usir setan. Pada saat kita percaya Yesus ya, waktu pertobatan ada kuasa. Jangan kita yang diinjak iblis oleh darah anak domba, oleh dia darah anak domba. Iblis dikalahkan. Bukan asal ngomong. Mari kita lihat ayatnya ya. Wahyu. Wahyu Wahyu 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12, nyanyian kemenangan perikopnya. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dengan apa kita kalahkan? Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ayat 12. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara nggak bisa tinggal diam di dalam memerangi iblis. Saudara harus siap berperang. Apalagi yang hadir ini pakar-pakar, gembala, pendeta. Pegang kuasa. Kuncinya sering intim dengan Tuhan lewat pembacaan firman Tuhan. Bersihkan hati. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Matamu tertuju padaku. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Aduh, luar biasa. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Biasain pujian penyembahan bawa dengan perasaan. Bukan asal nyanyi. Perlu agar kita benar-benar merasakan apa yang kita ngomong itu ada di kita. Hanya dekat Allahku.
Ya, hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Apa yang saudara dapat? Nikmati, nikmati. Saudara memenang intim dengan dia. Roma, katakan apa? Roma 8 bagian akhir-akhir tuh. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada. Mau kata dia genderuwo kalau kayak apa? Sudah dikalahkan. Darah anak domba itu sebabnya kita tiap bulan memakan dan minum tubuh dan darah Yesus. Perjamuan kudus. Di saat itu kita dibangkitkan iman kita agar kita menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Saya rasa sampai sini ya. Saya akan tutup firman Tuhan. Sisanya boleh sharing, kita boleh saling berbagi tentang firman Tuhan. Saya mau berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau mengajarkan kami untuk kami selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang sudah diberikan kepada kami saat kami percaya kepada Engkau. Dan malam hari ini kami percaya Engkau sedang menyelidiki hati batin kami. Apakah kami layak di hadapan-Mu? Apakah kami ada di dalam Engkau? Karena hanya di dalam Engkau kami bisa berperang. Kami tidak izinkan satu kuasa si jahat untuk menguasai hidup kami. Karena kami sudah dibeli dengan darah yang mahal dan lunas. Iblis tidak berhak mengganggu kita. Terima kasih buat malam hari ini, Roh Kudus. Engkau sudah memberikan kami kekuatan iman dan kami menjadi pemenang-pemenang di akhir zaman ini. Dan kami percaya sesuai tema malam hari ini, kami memiliki iman yang berkemenangan. Nama Tuhan dimuliakan. Terpuji namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siap Ibu, bincang-bincang. Saya kembalikan kepada Terima kasih tambahnya Ibu Silvi Karawan ya, yang sudah memberkati kita semua. Semua diberkati ya oleh firman Tuhan ya. Memang kita kalau mau jadi orang yang beriman dan ya, berkemenangan, ya kita harus mendengar apa berperang. yang Ya, Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya. amin. Itu ya, karena iman Amin. timbul dari pendengaran. Pendengaran akan Ya, firman Tuhan. firman. Kita Ya, harus sering dengar firman Tuhan. Maka harus. selalu pegang itu di Keluaran 19 ayat 5. Jika engkau Ya, sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, iya, ya. engkau akan menjadi harta kekayaanku sendiri dari segala bangsa. Amin. Karena Aku Yes. punya Amin. kerajaan di bumi dan surga. Itu kata firman. Amin. Ya. Karena dari situ firman kita akan timbul iman yang terus berkemenangan dan iblis pun tidak akan mengganggu. Kita akan terus keluar Amin. dari pemenang. Amin. Amin. Ya. Amin. Aku kan itu bagian ya, tadi dikatakan ya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ada. Haleluya. Ya. Amin. Ini pikiran kita ya Ya, dengan firman. Katakan terus karena di mulut kita ini ada kuasa. Kalau kita amin. Ya, memperhatikan. amin. Ya. Ya. Kan ada sebuah lagu. Jika Allah di pihak kita, Siapa siapa yang lawan? Tidak Amin. ada siapa lawan kita. Enggak Amin. ada. Haleluya. Semua iblis pasti akan dikalahkan dan Amin. dihancurkan dalam Iya. nama Tuhan. Amin. Ya, kalau Amin. sakit sedikit jangan dikit-dikit nyari dokter, cari obat ya. Cari Iya, Tuhan perangin dulu. dulu. Perangin dulu. Lapor dulu. Orang percaya. Amin. Ya, jangan Iya. cari profesor, Putus-putus ya? Suaranya nggak jelas, Pak Ko. dokter, Iya, karena putus-putus hidup ya? ya, ya ini sinyalnya lagi keganggu nih, putus-putus. Link Oh, Zoom Wi-Fi-nya lagi putus-putus. Ya, terima kasih yang banyak Ibu Silvi ya, Karawan puji sudah Tuhan. memberkati kita semua. Ya, Amin.
pakai ya, pelayanan Ibu semakin Amin. Puji luar Tuhan. biasa, juga suami, Haleluya. anak mantu cucunya, semuanya diberkati Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan, Haleluya. satu pujian, Bu Lia Yabes masih ada? Kalau sudah tidak ada, boleh Ibu Heti Simanjuntak langsung doa siapa? Shalom. Oh ya, Bu Lia Yabes, masih bisa satu pujian, Bu Lia. Oh iya. Kita mau lagu yang tadi aja yang dari awal ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu di sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, silakan Bu Heti Simanjuntak untuk doa siapa? Mari kita tundukkan kepala kita, mari bersatu di dalam doa. Puji syukur ya Allah Bapa, Yesus Kristus, Allah kami yang sangat luar biasa, senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, menyertai kami di dalam setiap langkah kehidupan kami, baik pun segala aktivitas kami. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada sore hari ini Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pastor Silvi. Kiranya Tuhan, firman yang begitu lugas Tuhan dan jelas Tuhan, boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh menjadi kami lakukan, boleh menjadi menguatkan kami sebagai keluarga di FM ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi saluran berkat kepada kami. Boleh kami lakukan di setiap kami yang telah Tuhan percayakan kemanapun kami pergi melayani Engkau ya Bapa. Kau berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Kau berkati Ibu Sylvia supaya lebih heran lagi dan bersinar lagi. Boleh berdampak untuk banyak orang. Kau berkati rumah tangganya, Kau berkati keluarganya, Kau berkati anak cucu dan mantu. Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya FM ini Tuhan, wadah yang telah Tuhan percayakan ini Tuhan, semakin terberkati. Begitu juga Tuhan yang tidak sempat hadir pada sore hari. Karena kesibukan masing-masing Bapa. Tapi kami yakin dan percaya, Engkau juga Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di FM ini. Kau pakai kami Tuhan menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai pedoman, sebagai bekal dimanapun kami Tuhan percayakan, baik di gereja, baik di keluarga, baik di masyarakat, baik di pekerjaan, dimanapun Tuhan, baik di kota maupun di desa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bapak, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok-pelosok Tuhan Yesus, yang di desa-desa Tuhan Yesus, yang mereka membutuhkan Tuhan, fasilitas, komunikasi, transportasi Tuhan Yesus. Tapi kami yakin percaya, hamba-hamba Tuhan telah Engkau utus ke daerah. Mereka sungguh-sungguh luar biasa Engkau pakai. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau sebagai Yesus Juru Selamat mereka secara pribadi.
Kau berkati Tuhan hamba-hamba Tuhan ini. Setiap pergumulan mereka, setiap kerinduan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan seruan mereka. Kami juga Tuhan Yesus berdoa Tuhan, suku-suku yang terabaikan yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang jauh daripada jangkauan ya Bapa. Kami mohon dengan kerendahan hati sujud di hadapan-Mu ya Bapa. Kau mengirim hamba-hamba Tuhan yang mau bermisi Tuhan Yesus untuk suku-suku yang terdalam ya Bapa, suku-suku yang terabaikan ya Bapa, supaya mereka mendapatkan Tuhan damai sukacita, pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Di mana Tuhan kami besok lusa akan merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Kiranya Tuhan kami boleh secara bangsa Indonesia Tuhan mengalami perjuangan, mengalami pertumpahan darah ketika para pahlawan kami Tuhan. Supaya kami meraih kemerdekaan itu. Begitu juga Tuhan kami secara Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak pilihan Tuhan, boleh kami dimerdekakan Tuhan Yesus. Supaya kemerdekaan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di dalam rumah tangga Tuhan. Masih banyak yang mengalami belum merdeka secara keimanan, secara kepercayaan, secara keyakinan. Banyak Tuhan permasalahan, banyak pertengkaran. Sehingga mereka tidak merasakan ada sukacita. Berarti mereka belum merdeka secara iman. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada kata terlambat bagi kami anak-anak Tuhan yang belum dimerdekakan secara iman, secara kepercayaan kami. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami. Dari mulai aparat Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, para menteri kabinet, sampai ke RT Tuhan Yesus. Kau melihat Tuhan, bangsa kami ini yang sedang remuk redam. Banyak persoalan di tengah-tengah yang kami hadapi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak tutup mata, Tuhan tidak tutup telinga. Setiap orang yang bersujud kepadamu untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Supaya kami mengalami kemerdekaan juga, yaitu kemerdekaan secara iman percaya kepada Yesus Tuhan. Karena Engkau melihat Tuhan, di negara kami ini Tuhan, banyak Tuhan, gereja-gereja yang ditolak, bahkan ditutup, tidak bisa beribadah, bahkan di rumah pun tidak bisa bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Ini adalah perjuangan, supaya kami meraih kemerdekaan, kebebasan itu Tuhan. Kami yakin, Roh Kudus menyertai, memakai hamba-hamba Tuhan yang ada di kota, di provinsi, di desa-desa. Boleh kami satu hati, satu pikir melalui lembaga, wadah, gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan Yesus. Supaya kami boleh berdampak ya Bapa, boleh menjadi teladan. Pakai kami Tuhan Yesus, dimanapun kami berada. Berbagai dominasi gereja, kalau kami satu hati, satu pikir, mujizat itu terjadi. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kembali Tuhan. Indonesia kami ini, Indonesia Raya yang kami cintai ini Tuhan. Kami banyak mendengarkan Tuhan, berita-berita yang sangat menakutkan akhir-akhir ini. Tapi di dalam ketakutan kami, iman kami tetap teguh. Tetap kami berjuang, tetap kami pelihara. Tidak ada pun yang bisa mengambil kekuasaan iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Allah Juru Selamat kami yang berdaulat atas kehidupan kami. Haleluya. Amin.
Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah perisai dan kekuatanku. Kepada Amin. mula kami semua percaya. Tuhan Yesus Amin. memberkati engkau dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih Amin. karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir Bapak Ibu. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Amin. Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, Haleluya. cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan Haleluya. secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun Amin. yang dilakukan tangan kami semua, dibuatnya berhasil dan beruntung dalam Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi supaya harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan selalu ada. Hati Amin. Tuhan Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, Haleluya. dan diagungkan. Sampai Amin. Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput orang-orang Amin. yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus Amin. Puji memberkati kita semua. Tuhan. Tuhan Silakan berkati dilanjutkan. semua. Boleh dibantu Bu Biona.